Badan Pusat Statistik mengumumkan deflasi terjadi kelima kalinya pada September 2024. Ya, kalangan ekonom menilai deflasi 5 bulan berturut-turut ini menjadi sinyal kuat bahwa daya beli tengah mengalami penurunan. Pemerintah diminta untuk mewaspadai gejolak penurunan harga atau deflasi yang terjadi secara 5 bulan beruntun, di mana dalam laporan Badan Pusat Statistik terbaru periode September 2024 juga terjadi deflasi sebesar 0,12%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan deflasi yang terjadi saat ini diiringi dengan penurunan angka inflasi, di mana terdapat extra effort oleh pemerintah dalam menurunkan volatile food. Salah satunya menjaga stok besar yang dilakukan pemerintah dengan melakukan importasi. Hal ini menurutnya buah dari kerja keras pemerintah pusat dan daerah. Kita juga terus mendorong pertumbuhan dengan engine of growth. Yang utama tentu terkait dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini penting karena ketahanan pangan akan menentukan inflasi. Baru-baru ini memang sering media memplesetkan inflasi dan deflasi, karena inflasi yang utama bagi pemerintah adalah core inflation. Kalau core inflationnya tumbuh berarti ekonominya tumbuh. Kalau ekonomi tumbuh 5%, core inflation tumbuh, yang diperangi oleh pemerintah adalah volatile food. Volatile food ini diperangi melalui TPIP. Di sisi lain, menurut Erlangga, kondisi inflasi Indonesia saat ini dalam kondisi baik selama masih di dalam target, yakni dalam range 2,5 plus minus 1%. Pemerintah sendiri memang terus mencoba menekan inflasi karena yang paling penting adalah pertumbuhan inflasi intinya. Terlebih lagi, harga pangan menyumbang cukup besar pada angka inflasi. Indonesia kembali mengalami deflasi pada September tahun ini, yang juga menandai deflasi beruntun selama 5 bulan terakhir. Badan Pusat Statistik atau BPS menduga fenomena ini terjadi akibat lebih besarnya sisi penawaran sehingga membuat harga turun. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widiasanti menjelaskan bahwa deflasi sering terjadi saat masa panen atau di saat pasokan yang melimpah sehingga membuat harga di tingkat konsumen turun. Namun BPS masih harus melakukan penelitian ulang untuk memastikan penyebab fenomena deflasi beruntun tahun ini. Adanya dipengaruhi oleh mekanisme pembentukan harga di pasar, baik dari sisi, terutama dari sisi supply atau sisi penawaran, sehingga harga yang diterima oleh konsumen itu kan relatif turun karena suplainya meningkat, ataupun limpahan pasokan karena panen, ataupun karena memang turunnya ongkos produksi. Nah, tentunya untuk mengambil kesimpulan apakah ini adalah menunjukkan indikasi daya beli masyarakat menurun, ini harus dilakukan studi lebih lanjut. Sebelumnya BPS melaporkan terjadi deflasi 0,12% pada September 2024. Catatan ini mendekati rekor terpanjang pada tahun 1999, di mana terjadi deflasi 7 bulan beruntun akibat badai krisis moneter saat itu.